terlebih jika orang tuanya sibuk. Gitu. Oke, silahkan. Itu ya. Yang kedua, sebentar, saya bacakan dulu aja. Yang kedua, pertanyaan dari Tasya. Kesulitan belajar dapat terjadi bersamaan dengan ini apa tadi? Apakah mungkin dia juga sekaligus tunagrahita, gitu ya? Bagaimana terus membedakannya antara anak tunagrahita dengan anak kesulitan belajar? Apakah terdapat kaitan di antara keduanya? Oke. Dan yang ketiga adalah pertanyaan dari ini belum tadi sudah saya pilih tapi belum saya temukan di chat roomnya ini. Oke, ini. Bagaimana membantu memberikan atau menstimulasi pemahaman mengenai suatu materi pembelajaran kepada orang dengan hambatan kesulitan belajar, terlebih pada kemampuan mengingat dan berpikirnya jika ia sudah dewasa. Ini dari Rika. Silakan dijawab. Kalau memang saling menyambung antara pertanyaan satu dan lainnya, boleh dijawab langsung kok. Oke, silakan ya. Ini sudah ada tadi Randa. Iya, Randa, silakan. Randa. Di sini saya sedikit menjawab pertanyaan dari Tasya, Bu, ya, terkait perbedaan antara anak tunagrahita dengan anak berkebutuhan khusus. Nah, sebetulnya Randa secara pribadi belum menemukan secara langsung ya, Bu, atau berinteraksi secara langsung dengan mereka. Tapi yang Randa ketahui dari beberapa pemaparan materi sebelumnya, perbedaan antara anak tunagrahita dengan anak berkebutuhan belajar khusus itu adalah terletak pada tingkat inteligensinya. Nah, kalau anak tunagrahita itu kan memiliki tingkat inteligensi itu di bawah 70 atau bisa dikatakan sebagai mereka yang menderita degradasi mental atau keterbelakangan mental. Nah, sedangkan anak berkebutuhan khusus dalam belajar ini, itu mereka memiliki rentang inteligensi itu di antara normal ataupun bahkan mereka yang berada pada tingkat inteligensi yang tinggi. Nah, jadi perbedaannya itu terletak pada tingkat inteligensinya. Dan juga anak berkebutuhan belajar ini mereka tersebut bisa dididik untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri, artinya mereka lebih setingkat lebih maju dibandingkan dengan anak tunagrahita. Nah, salah satu contohnya yang saya berikan kepada teman-teman itu adalah terkait dengan anak disleksia. Nah, teman-teman bisa melihat atau menonton film Bollywood ya yang kemarin saya tonton terkait dengan judulnya itu film Tari Zameen Par kalau tidak salah, Bu, ya, terkait dengan anak disleksia, bahwasanya anak tersebut berusia 9 tahun, dia memiliki kesulitan dalam mengenal huruf, membaca ataupun menulis huruf seperti itu. Namun dikarenakan dengan kondisi dia seperti itu, dia sering dikatakan sebagai anak idiot, anak bodoh, ataupun dia melakukan tindakan-tindakan yang membuat dia dicap sebagai anak nakal sebagai bentuk dari sifat inferiornya. Nah, suatu hari tersebut ada seorang guru ya yang datang dan dia mengatakan bahwa anak ini memiliki tingkat inteligensi yang tinggi, dibuktikan dengan dia bisa melukis ataupun membuat gambar yang tidak sesuai dengan usia mental anak pada umumnya. Nah, itu menunjukkan bahwasanya anak berkebutuhan belajar ini tidak memiliki inteligensi yang rendah, tapi mereka memiliki inteligensi yang normal, namun hanya beberapa segmen atau beberapa situasi saja yang membuat mereka tidak bisa seperti yang anak pada normalnya seperti itu. Nah, jika dikaitkan apakah ada kaitan antara keduanya? Kalau secara pribadi memang Randa belum bisa menjelaskan ya, Bu, ya, secara pasti bagaimana. Namun kalau misalkan kita lihat dari beberapa simptom gejala-gejalanya mungkin saling berkaitan. Itu sih, Bu, dari Randa. Terima kasih. Baik, terima kasih Randa. Silakan. Satu tambahan lagi mungkin, terutama yang terkait dengan kaitan antara keduanya. Sedikit menambahkan ya, Bu. Saya Nanda Dias dari UNES. Ibu izin menambahkan. Jadi kaitannya antara tunagrahita dan kesulitan belajar itu sebenarnya ada beberapa anak yang mengalami tunagrahita itu mempunyai kesulitan belajar khusus juga. Kayak contohnya disleksia atau kesulitan berhitung, kesulitan
membaca seperti itu. Nah, untuk membedakannya sendiri itu sebenarnya dari kita itu misalnya sebagai orang tua kita melihat gejala awalnya. Contoh kayak kalau tunagrahita itu kan dia pasti udah ada ciri fisiknya kan. Kalau misalkan anak kesulitan belajar itu bisa ditinjau dari nilai-nilai akademisnya, seperti kayak dia kenapa ya nilainya selalu kecil, terus di tulisannya apalagi dilihat perbedaan huruf B dan D, P dan Q, seperti itu Bu. Kalau yang saya tahu. Oke. Baik, terima kasih Manda. Saya bantu simpulkan dan juga bantu meng-underline sedikit saja. Kaitan antara keduanya adalah bahwa kesulitan belajar dapat terjadi bersamaan dengan retardasi mental atau juga dengan gangguan emosional yang serius atau bahkan dengan kerusakan sensori. Tetapi tetapi bukan sebagai akibat dari ketiga hal itu. Bisa dipahami? Jadi gini, mereka berkaitan ya, atau bisa terjadi bersamaan, tapi kesulitan belajar ini bukan sebagai akibat dari tunagrahita itu. Misalnya karena dia tunagrahita, IQ-nya 50, terus dia jadi menjadi kesulitan belajar, atau nggak bisa membaca, disleksia, disgrafia, atau diskalkulia. Tidak, bukan seperti itu ya. Namun terjadi bersamaan. Itu yang pertama. Karena biasanya anak dengan kesulitan belajar khusus, mereka tidak terlalu bermasalah pada tingkat intelektualnya. Ya, jadi mereka ada di level rata-rata atau mungkin lebih cerdas ya, namun dia hanya mengalami kesulitan pada salah satu bidang saja yang disebabkan karena kesulitan pada pemrosesan informasi baik visual maupun auditori. Misal nih, kalau lihat huruf B, di sini tuh terproses jadi D gitu loh. Nah, atau sebaliknya, mungkin Q jadi P. Nah, itu ada pada sistem syaraf pusatnya memang. Jadi bukan karena dia retardasi mental atau keterbelakangan mental ya, atau tunagrahita, bukan akibat itu. Namun karena kerusakan pada sistem syaraf pusat yang membuat dia bermasalah pada kemampuan memproses informasi secara visual maupun auditori. Sehingga ya itu tadi, kebalik-balik kalau nulis, ya loncat-loncat hurufnya sering nggak lengkap, dan itu bisa bertahan sampai dia usia dewasa, gitu. Kayak anaknya Deddy Corbuzier ya, dia kan disleksia itu, tapi dia cerdas. Jadi bukan tunagrahita tuh si Aska Corbuzier itu. Oke, yang kedua, analisis yang kedua ya, dapat pula terjadi tumpang tindih antara tunagrahita dan kesulitan belajar. Ini terjadi karena kesulitan dalam penegakan diagnosa. Nah, ini biasanya terjadi karena mungkin alat ukurnya tidak komprehensif, metodenya ya tidak tepat, tidak telaten, ini si asesornya ini nggak telaten dalam mengasesnya, seperti itu. Atau tumpang tindih seringkali dengan underachiever. Apalagi nih underachiever ya, jadi underachiever itu anak yang cerdas, atau rata-rata IQ-nya, tapi dia berprestasi rendah. Nah, ini seringkali tertumpang tindih dengan underachiever. Tapi kita lihat pasti IQ-nya dulu deh. Karena anak kesulitan belajar itu IQ-nya memang enggak jelek, maka seringkali tumpang tindihnya bukan dengan tunagrahita, justru dengan underachiever. Ya, oke. Kemudian pertanyaan yang terakhir dari, kok terakhir? Ibu tadi sudah ya, izin sudah saya jawab sampaikan ya. dari Azmi. Saya mau dari Azmi, iya, yang MBD ya, silakan. Cek. Ya, ini pendapat dari Puji sendiri ya. Kalau misalnya orang tuanya sibuk kerja dua-duanya, mungkin untuk menangani anak kesulitan belajar, pertama, kalau misalnya orang tuanya nggak bisa ngajarin, mungkin ibunya bisa ngasih dukungan secara kasih sayang, kayak gitu. Pokoknya kasih sayang, terus intinya kasih sayang lah. Terus yang kedua, bisa juga ibunya minta orang lain untuk ngajarin, jadi kayak les privat gitu. Iya. Kalau menurut Puji, apalagi kalau misalnya kerja, mungkin kan ada lah ya uang gitu. Karena kebanyakan yang terjadi juga terutama di Jakarta, apalagi kan ibu dan bapaknya tuh sibuk.
pasti anaknya itu sama pengurusnya. Nah, pasti si ibunya itu minta tolong ke orang lain, bisa dari pendidikan khusus atau enggak dari apa sih teman-teman sesuai mata pelajarannya. Tapi biasanya untuk anak-anak kesulitan belajar yang kalau misalnya anaknya itu SD, biasanya guru privatnya itu dari guru-guru berkebutuhan khusus, kayak gitu sih. Oke, terima kasih Mungkin Puji. teman-teman yang lain ada yang menambahkan? Iya, Puji, sebentar, saya ini dulu. Jadi memang tidak terlalu menjadi masalah kalau orang tuanya bekerja dan dia mampu, ya. Jadi kalau dia nggak bisa kasih sayang, ya dia bisa bantu dengan membiayai, mencarikan guru untuk melakukan remedial teaching, jadi kayak les gitu ya, kursus tambahan di luar jam sekolah. Tapi yang jadi masalah ini kadang-kadang kalau orang tuanya sudah anaknya MBD, orang tuanya harus kerja karena harus menafkahi. Kalau nggak kerja nggak makan serumah nih. Nah itu yang biasanya ada masalah yang lebih kompleks di situ ya, Buci ya, dan teman-teman yang lain. Oke, ini mungkin nanti bisa ada apa namanya ya, pertolongan lah dari mahasiswa yang seringkali magang mungkin ya, atau di LSM yang mereka bisa menyentuh dan membantu anak-anak yang kurang beruntung. Tambahan, silahkan. Ibu boleh sharing sedikit nggak, Bu? Oke, singkat jadi kebetulan, ya boleh. Jadi kebetulan waktu semester kemarin tuh, Puji ikut apa namanya tuh, ikut kelas, bukan asesmen sih, kayak observasi ke sekolah inklusi. Nah di sana tuh ada salah satu kelas 4 kalau nggak salah, dia itu kesulitan belajar membaca. Nah ternyata semua adiknya, kakaknya juga ternyata kesulitan membaca juga, Bu. Pas dilihat di rumahnya, ternyata emang rumahnya tuh cuma satu petak dan mereka tuh tinggal tuh di situ semuanya bareng-bareng, tidur, ngejajar semuanya kayak gitu, Bu. Jadi mungkin bisa jadi karena itu ekonominya juga. Nah alhamdulillahnya tuh ada beberapa guru GPK yang ngebantu banget gitu, Bu, kayak ngajarin mungkin tiap minggu dia belajar membaca kayak gitu. Terima kasih, Bu. Iya betul, jadi memang pasti Tuhan mengirimkan bantuannya melalui tangan orang-orang lain, mungkin bukan dari gurunya langsung, bukan dari tetangga sekitar, tapi dari orang jauh yang punya kesadaran dan punya hati nurani untuk membantu mereka, ya. Bisa dengan mungkin ada komunitas-komunitas yang peduli dengan keberadaan mereka, dan teman-teman lain ini besok juga mungkin bisa membuat hal-hal positif semacam itu yang tentu pasti bermanfaat buat anak-anak yang kurang beruntung seperti mereka. Oke, pertanyaan terakhir nih dari Rika, bagaimana mengajarkan tentang tadi ya, mengingat dan belajar untuk untuk individu yang mengalami permasalahan dalam mempertahankan memori, khususnya setelah dia dewasa, kerja gitu nih, saat kerja atau saat kuliah gitu mungkin ya, susah ngapal gitu. Oke, silakan. Bisa menjawab, Bu? Ya, Sonia. Perkenalkan, nama saya Sonia dari kelompok 2. Jadi bisa kita lihat juga kan setiap anak mempunyai kemampuannya masing-masing dan minat dan bakatnya masing-masing. Nah, kita sebagai teman kan pasti tahu dia sukanya apa, misalnya seni, kalau dalam mungkin dia lebih tertarik dengan audio atau dengan visual. Nah, jadi kita bisa menyesuaikan dengan itu, cara menjelaskan terhadap si teman kita itu yang memiliki kesulitan belajar tersebut. Oke, terima kasih. Sonia. Tambahan satu lagi mungkin melengkapi ulasan dari Sonia. Atau saya mungkin cerita dulu ya, ini seringkali begini yang terjadi adalah bahwa kita ingin membantu teman kita, tapi teman kita itu nggak tahu bahwa dia sebetulnya butuh bantuan, ya. Nah ini banyak terjadi seperti ini nih. Kita melihat teman kita, oh iya boleh tambahan dulu, Dedi ya, Dedi Kurniadi, silahkan Dedi, tambahan dulu silahkan disampaikan. Silahkan Dedi. Halo, Dedi. Iya, Bu. Ya, silahkan, Ded. Nah, terkait seperti yang, mohon maaf Ibu, bukan bermaksud untuk memotong sih tadi, cuma. Nggak apa-apa. Saya cuma ngisi ini aja sih, ngisi waktu biar nggak melompong, biar nggak sunyi. Silahkan, Dedi.
sebenarnya banyak terjadi kasus yang seperti Bu sampaikan tadi. Kita ingin membantu teman, tapi terkadang ada teman yang memang tidak mengetahui bahwasanya dia itu memang perlu bantuan, sehingga pada saat kita memberikan pengarahan ataupun bukan pengarahan sih, maksudnya itu bantuan. Iya, memberikan bantuan lah. Perhatian kepada teman kita, tapi kita tidak mendapatkan feedback yang bagus gitu, sehingga terkadang hal itu menjadikan sesuatu hal yang tidak enak juga ketika kita ingin memberikan bantuan tersebut. Dan itu apabila terus berlanjut dan kita tidak berusaha untuk memberikan masukan ataupun stimulus secara positif terhadap teman kita tersebut, sehingga dia akan kewalahan dalam menjalani proses pembelajaran seperti itu sih Bu. Dan ada pengalaman Dedi waktu itu dalam sebuah diskusi kelompok tentang ilmu BK gitu kan Bu. Terus juga kita udah tahu nih teman kita ini tampaknya dia kesulitan untuk memahami suatu materi ini. Tapi ketika kita berikan penjelasan, dia merasa bahwasanya dia nggak butuh itu gitu. Sehingga kita juga bagaimana seharusnya kita memberikan stimulus supaya dia paham apa yang dia tidak bisa, sehingga kedepannya untuk menerima pembelajaran dia menjadi lebih mudah dalam bantuan yang kita berikan. Dan waktu itu Dedi berusaha dengan dosen, disampaikan bahwasanya Bu, teman saya dia kurang paham di sini, jadi minta tolong sama dosen yang memberikan penjelasan kembali. Seperti itu sih Bu. Gitu ya. Oke, terima kasih Dedi. Nah, ini memang perjelas sedikit lah tentang kadang-kadang kita di sekeliling kita ya, kita merasa teman kita, aduh kasihan banget ya Allah, kok susah banget kayaknya dia mengingat gitu. Namun dia sendiri yang bersangkutan tidak merasa bahwa itu adalah kendala buat dia. Jadi kalau memang kita ingin membantu supaya tidak menimbulkan ketidaknyamanan ya, artinya yang dibantu juga nggak tersinggung, maka kita tanya pelan-pelan apakah dia butuh bantuan, seperti itu. Kalau memang dia merasa dirinya butuh bantuan dan ada kesulitan, maka kita tidak ewoh. Kalau orang Jawa tidak ewoh itu apa ya, orang bahasa Indonesianya ya? Maka kita juga nyaman-nyaman aja gitu loh kalau mau menawarkan bantuan. Bahkan mungkin bisa sampai dengan meminta dosennya untuk turun tangan, ya, memberikan pembelajaran yang lebih ekstra lagi. Ini dosennya hebat loh, mau di luar jam belajar masih mau mengulang-ulang lagi. Oke, gitu ya teman-teman. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada semuanya yang mau antusias join dan tetap bertahan sampai dengan akhir di hari cuti bersama. Saya mohon maaf karena memang kemarin saya ada assessment ya, terlibat assessment untuk calon siswa di Polri, sehingga diutusnya baru bisa dilaksanakan di hari ini. Mohon maaf sekali, terima kasih untuk kerjasamanya, pengertiannya, semuanya pengertian banget, saya makasih banget ya. Dan saya juga sekaligus mohon maaf, pamit juga nih